Sepasang suami istri secara tidak sengaja memanggil roh jahat kuno yang mengancam membawa bayi mereka yang baru lahir ke dunia bawah yang dihuni oleh iblis. Dia adalah kakak Rachel yang bernama Vivian. Tanpa dia sadari dia telah melakukan kesalahan yang sangat berbahaya yang menyebabkan kematian suami dan kehilangan anaknya. Rachel dan John pindah ke apartemen baru bersama putra mereka yang baru lahir, Ellie. Dia pindah agak jauh dari daerah tempat asal mereka sebelumnya, karena tragedi yang menimpa keluarga Rachel, yaitu tragedi yang menimpa Vivian. Dalam tragedi itu Vivian kehilangan bayi laki-lakinya Zachary, dan suaminya Aaron meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Pasangan itu menerima kiriman barang-barang bayi yang sebelumnya merupakan milik Vivian. Barang-barang itu seharusnya dikirim langsung oleh Ibu Rachel. Akan tetapi Ibu Rachel lebih memilih menggunakan jasa layanan pengiriman barang yang tidak diketahui alasannya. Di antara barang-barang itu, Rachel dan John menemukan buku sihir tua yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Rachel tidak mengerti tentang apa isi yang ada dalam buku tersebut. Selain tulisan yang digunakan dalam buku itu menggunakan bahasa Ibrani. Di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mengerikan. Karena John yang merupakan keturunan Yahudi, Rachel mengira bahwa John pasti mengerti tentang isi buku kuno tersebut. Setelah John mempelajari buku tersebut dan menerjemahkan kata-kata yang ada di dalam buku itu, kemudian setelah mempelajarinya, John berkesimpulan bahwa buku tersebut merupakan buku pengantar tidur yang berasal dari cerita bangsa Yahudi. Lee berkesimpulan bahwa bagian musik dari buku tersebut adalah lagu pengantar tidur yang kemudian dia meminta Rachel untuk menyanyikan lagu yang tertulis dalam buku itu. 6 bulan kemudian, Rachel dan John terus merasa stres karena anak mereka yang selalu rewel. Mereka kebingungan dengan keadaan tersebut. Anak mereka Ellie sebelumnya tidak pernah bertingkah seperti itu dan terjadi perdebatan di antara mereka yang kebingungan dengan apa yang terjadi dengan anak mereka Ellie. Setelah sekian lama, tanpa sengaja, Rachel menemukan kembali buku kuno tersebut, yang sebelumnya dia simpan rapat di dalam kotak penyimpanan. Tanpa disengaja, Rachel kemudian kembali menyanyikan lagu pengantar tidur yang terdapat dalam buku itu. Anehnya, Ellie yang anaknya, yang sebelumnya sangat susah untuk diam dan tidur, Ellie tertidur sangat pula setelah Rachel menyanyikan lagu tersebut. Rachel dengan bahagia kemudian menceritakan kejadian ini kepada John. Mereka merasakan sedikit lega karena anaknya yang sebelumnya rewel bisa tertidur pulas karena mereka khawatir akan kesehatan anaknya. Awalnya John bersikap acuh terhadap apa yang disampaikan oleh Rachel. Rachel mengatakan bahwa dia belakangan ini sering melihat penampakan aneh. Rachel seperti melihat nenek tua, bayi berkepala dua, dan suara-suara yang terus berdegung di kepalanya. John menjawab dengan santai bahwa mungkin disebabkan karena akhir-akhir ini Rachel mengalami stres dalam mengurusi anak mereka yang tidak bisa diam, karena John tahu bahwa Rachel adalah seorang wanita yang ulet dan sibuk. Dengan keuletannya Rachel berhasil membuka butiknya sendiri. Rachel memberitahu John tentang wanita tua yang menghantuinya. Rachel memberitahukan ciri-ciri dari wanita tua yang menakutkan itu kepada John. Rachel merasa bahwa dia pernah melihat wanita tua itu, tapi dia lupa di mana, dan wanita tua itu sering berada di sekitar anaknya Ellie. Hingga pada suatu ketika Rachel kaget dan shock menemukan bahwa wanita tua itu berada persis tepat di tempat tidur anaknya Ellie. John juga mulai mengalami pengalaman penampakan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. John mengalami penampakan yang menakutkan seperti melihat nenek tua dan bayi mutan berkepala dua serta pengalaman supernatural lainnya.
Kebingungan yang terjadi kepada mereka menyebabkan hampir terjadi pertengkaran dalam hubungan mereka, dan Rachel semakin stres dengan teror yang terjadi kepadanya. Tidak hanya di rumah, teror itu juga terjadi di luar rumah seperti di saat Rachel berada di swalayan, yang membuat Rachel dikira mengalami gangguan jiwa oleh orang lain. Teror yang dialami Rachel membuat dia berpikir tentang apa yang terjadi, hingga pada suatu saat ketika dia merenungi kejadian itu, penampakan teror itu semakin menjadi-jadi terhadapnya. Makhluk itu berada di dalam lemari, di tempat Rachel akan menidurkan anaknya. Dengan berani makhluk itu mulai menunjukkan sosoknya kepada Rachel dengan jelas. Rachel yang terkejut dengan penampakan makhluk mengerikan itu, berusaha untuk menjauh dari kamar tempat dia berada. Dia menggendong anaknya dengan sangat erat, sambil berteriak sekuat tenaga. Rachel menceritakan kejadian yang dialaminya kepada John. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam rumah yang sangat mengerikan. John dengan sigap langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk memeriksa apakah yang mengganggu istri dan anaknya. Karena sangat panik, akhirnya secara tidak sengaja, dia memukul burung kakak tua pemberian ibunya yang telah lama dia pelihara. Akibat dari pukulan itu, burung kakak tua itu pun mati. John dan Rachel akhirnya sepakat untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. John teringat dengan buku yang pernah dia bahas dengan Rachel. John kembali mengingat isi dari buku yang pernah dia coba terjemahkan kepada Rachel. Tanpa disadari akhirnya John berpendapat bahwa makhluk yang dia lihat itu sama persis dengan gambaran yang ada di dalam buku kuno yang dia dapatkan dari Rachel itu. Teror terhadap Rachel dan anaknya Eli masih tetap berlanjut. Semakin hari semakin nyata dan menakutkan. Ketika Rachel sedang berbaring bersama Eli, dia tertidur sekejap. Seketika dia terbangun, dia tidak melihat anaknya. Anaknya berubah menjadi golem. Akhirnya Rachel mengunjungi saudara perempuannya Vivian di rumah sakit jiwa, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menceritakan kepada Vivian tentang barang-barang yang dikirimkan kepada mereka, Vivian menjadi tertekan. Terlebih mengetahui bahwa ibu mereka sengaja memberikan barang itu kepada Rachel. Sementara itu John pergi ke tempat Rabbi Simon untuk mencari tahu tentang buku kuno yang mengerikan itu. Vivian menjelaskan kepada Rachel bahwa buku itu adalah buku lagu pengantar tidur Lilith, dan teror itu dimulai karena lagu yang sebenarnya dinyanyikan Rachel itu adalah lagu untuk memanggil iblis yang bernama Lilith, sama dengan yang menimpa keluarga Vivian. Karena Vivian juga menyanyikan lagu terkutuk itu, John dipanggil untuk membawa Grimoire kepada Rabbi Cohen, seorang rabi kontroversial yang bekerja di luar praktik ortodoks. Rabbi Cohen menjelaskan bahwa ada 3 ritual memanggil Lilith untuk mencuri seorang anak. Ritual pertama, lagu pengantar tidur, memanggil nenek tua pelayan Lilith dan pelayan bayi mutan. Yang kedua melibatkan pengorbanan darah seekor binatang najis yang menajiskan sebuah rumah, yang dalam hal ini sama dengan John yang secara tidak sengaja membunuh burung dua miliknya. Langkah terakhir adalah menumpahkan darah bayi, yang akan menyebabkan Lilith datang menjemput anak tersebut dan meninggalkan golem di tempatnya. Rabbi Cohen bersikeras untuk menyimpan buku itu demi keamanan, tetapi memberi John lilin pelindung dan mantra untuk memukul mundur Lilith. Rachel akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Vivian lah yang mengirim buku itu kepada Rachel. Dia bertujuan untuk masuk ke dalam dunia iblis untuk menyelamatkan anaknya Zachary, karena satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anaknya yaitu dengan masuk ke dalam dunia Lilith, dengan mengganti anak yang lain sebagai korban demi menyelamatkan anaknya. Vivian menjelaskan bahwa menurut legenda, Lilith adalah wanita pertama setelah diasingkan dari Taman Eden. Lilith pergi ke hutan belantara tempat dia kawin dengan serigala untuk melahirkan ras ciptaannya yang tidak manusia. Kemudian Lilith bersumpah untuk menculik bayi-bayi dari manusia sebagai bentuk pembalasan dendam, karena dia diusir dari Taman Eden.
Setelah melihat anak-anak cantik alami yang diciptakan Adam dan Hawa, Lilith mendambakan mereka dan mulai mencuri bayi manusia. Lilith melanjutkan penculikannya hingga akhirnya Tuhan membuangnya ke dunia bawah. Lagu pengantar tidur kemudian diciptakan untuk mencegah Lilith. Tapi dia mengubah salah satunya menjadi mantra pemanggil. John kembali ke rumah dan menemukan Ellie digantikan dengan golem di tempat tidur bayinya itu. John kemudian meletakkan lilin Rabi Tuhan di menorah dan menggunakannya bersama dengan mantra untuk memaksa Lilith kembali melalui cermin. Di dunia bawah, dunia iblis tempat Lilith bersemayam, Rachel menemukan banyaknya bayi-bayi golem, korban dari penculikan Lilith. Akan tetapi Rachel tidak menemukan bayinya di sana. Bayi golem yang sudah berubah menjadi iblis itu berusaha menarik Rachel untuk masuk ke neraka. Rachel beruntung di saat itu, dia diselamatkan oleh Vivian. Tapi itu hanya trik Vivian untuk dapat mencapai singgasana Lilith. John masih kebingungan mencari cara untuk mengeluarkan Rachel yang sudah terperangkap di dunia iblis. Salah satu pelayan Lilith tetap berusaha untuk menggagalkan John dan melemahkan iman John. Sementara itu Rachel menghadapi Lilith di dunia bawah. Lilith menggunakan lagu pengantar tidurnya untuk menundukkan Vivian dan mencekiknya sampai mati. Rachel menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri bersama Eli. Mengikuti suara John sebagai pemandu, melalui labirin berbagai portal ke berbagai kamar bayi. Rachel kemudian kembali ke dunia nyata melalui cerminnya. Lilith mencoba merangkak mengejarnya melalui pecahan kaca cermin yang besar. Tapi Rachel dan John menggunakan mantra dan lilin untuk mengusirnya. Namun, Rachel baru menyadari bahwa Lilith menukar bayinya dengan bayi Vivian, yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh Rachel. Ternyata ketika hendak melarikan diri keluar dari dunia bawah, Lilith menyamar menjadi saudarinya Vivian. Kemudian Lilith mengganti anak Rachel dengan anak Vivian Zachary. Setelah itu John dan Rachel memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan anak mereka Eli. Beberapa waktu kemudian, asisten Rabi Cohen Steffi, dengan permintaan John, diam-diam mengembalikan buku sihir itu kepada John. John membawa buku tebal itu kepada Rachel saat mereka berdua berencana memanggil Lilith, agar mereka memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan putra mereka.